Dalam video ini menjelaskan kerangka konseptual pada mata kuliah Teori Akuntansi yang disusun oleh kelompok 1. Anggota kami berjumlah 13 orang yang terdiri dari Dila, Farid, Hari, Maman, Muhammad Jul, Nenden, Rohmayani, Salsa, Cynthia, Sri Devi, Wafik, Irfa, dan Siti Nurul. Pada bagian pertama ada pengertian kerangka konseptual. Jigan, seorang guru besar akuntansi di Australia, berpendapat bahwa tidak ada definisi absolut mengenai kerangka konseptual. Namun, FISB atau Financial Accounting Standard Board, yaitu suatu badan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat, mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan yang logis dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling berhubungan, yang diharapkan dapat mengarah pada suatu pembentukan standar-standar yang konsisten. Ada beberapa alasan mengapa kerangka tersebut menjadi sangat penting. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan definisi yang luas mengenai tujuan, peristilahan, serta konsep-konsep yang terdapat dalam praktik akuntansi. Adapun tujuan sentral dari pembentukan suatu kerangka konseptual adalah yang pertama, kesepakatan mengenai cakupan dan tujuan dari pelaporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif atas informasi keuangan yang mengacu pada relevansi dan reliabilitas. Yang ketiga adalah elemen-elemen pelaporan keuangan termasuk kesepakatan mengenai karakteristik dan pengakuan kriteria atas aset, kewajiban, pendapatan, biaya-biaya, dan modal. Sudah berlaku umum bahwa tidak mungkin dapat mengembangkan suatu standar akuntansi tanpa adanya kesepakatan awal mengenai isu-isu kunci seperti tujuan umum dan kegunaan pelaporan keuangan. Kualitatif karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu informasi keuangan seperti relevansi dan reliabilitas. Bagaimana dan kapan suatu transaksi harus diakui dan siapa audiens pelaporan keuangan. Tanpa adanya kesepakatan mengenai isu-isu tadi, maka akan sulit untuk dipahami bagaimana suatu standar akuntansi yang secara logis dan konsisten dapat dikembangkan. Kerangka konseptual dikembangkan untuk memberikan panduan terhadap isu-isu kunci seperti tujuan-tujuan, karakteristik kualitatif, dan definisi dan pengakuan suatu kriteria seperti yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah manfaat dari kerangka konseptual. Yang pertama adalah standar-standar akuntansi harus lebih konsisten dan logis karena dikembangkan dari suatu urutan konsep. Kemudian yang kedua, standar-standar akuntansi internasional harus ditingkatkan karena dikembangkan dari suatu kerangka konseptual yang digunakan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional. Yang ketiga, badan-badan standar akuntansi harus lebih akuntabel dalam pengambilan keputusan karena semua pemikiran-pemikiran di balik tuntutan akan suatu standar didasari oleh konsep-konsep yang mungkin sudah tercantum dalam standar akuntansi tertentu. Konsep-konsep dasar memberikan pedoman untuk memilih alternatif yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi dengan cara yang paling akurat untuk suatu perusahaan dalam lingkungan tertentu. Dalam hal ini, para akuntan harus mengembangkan pertimbangan profesional mereka untuk menjalankan peran mereka sebagai pemasok informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan. Kerangka konseptual membantu proses pelaporan agar memberikan hasil yang lebih baik. Jadi, kerangka konseptual harus memiliki yang pertama, mendefinisikan batas-batas akuntansi dengan memberikan definisi mengenai tujuan dasar, istilah penting, serta konsep-konsep dasar. Kemudian yang kedua, membantu FISB dalam proses penetapan standar dengan memberikan landasan untuk mengembangkan standar baru dalam pelaporan dan akuntansi maupun revisinya. Kemudian yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai praktik,
yang ada maupun kerangka referensi untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum dicakup dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, membantu para akuntan dan pihak-pihak lain untuk memilih alternatif metode pelaporan yang lebih mewakili realitas situasi ekonomi. Selanjutnya adalah contoh kerangka konseptual. FISB dibentuk pada tahun 1973. Badan ini langsung tanggap terhadap kebutuhan akan kerangka teoritis yang bersifat umum dengan melaksanakan suatu proyek besar guna mengembangkan kerangka konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Proyek ini digambarkan sebagai suatu usaha untuk menetapkan undang-undang dasar bagi akuntansi. Tujuan dari FISB adalah untuk menghasilkan sistem yang serasi yang terdiri dari sejumlah tujuan dan landasan yang saling berhubungan, yang diharapkan akan mengarahkan pada pembentukan standar-standar yang konsisten, yang menggariskan sifat, fungsi, keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, dalam proyek mengenai kerangka konseptual ini merupakan salah satu rencana kerja dari FISB yang pertama. Proyek ini dipandang sebagai proyek jangka panjang dan berkelanjutan yang akan dikembangkan dalam beberapa tahap karena kemungkinan dampaknya terhadap banyak aspek pelaporan keuangan. Nah, pada Desember 1985, akhirnya FISB mengumumkan konsep statement ke-6 yang memberikan dasar kerangka konseptual. Ke-6 statement itu bisa teman-teman lihat pada screen. Kerangka FISB menggabungkan berbagai konsep dan prinsip yang diterima secara luas yang telah dikembangkan dalam hasil kerja terdahulu. Di samping itu, beberapa asumsi lama mendasari praktik-praktik akuntansi diakui secara eksplisit maupun implisit dalam kerangka tersebut. Adanya komponen-komponen utama dalam kerangka konseptual FISB, termasuk asumsi-asumsi yang mendasarinya, disajikan dalam gambar pada screen. Yang teman-teman lihat adalah gambar kerangka konseptual FISB. Teman-teman dapat melihat pada screen ada gambar hierarki unsur-unsur dalam suatu kerangka dasar konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Istilah-istilah dalam hierarki ini didefinisikan oleh FISB dengan cara yang pertama adalah tujuan, adalah suatu ke arah supaya yang diarahkan atau suatu arahan atau akhir dari tujuan atau tindakan. Nah, tujuan ini adalah subjek dari FIC yang pertama. Kemudian yang kedua adalah informasi yang dibutuhkan mencakup identifikasi kategori yang luas dari informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai. Nah, ketiga adalah karakteristik kualitatif, adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang cenderung untuk menambahkan kegunaannya. Karakteristik kualitatif yang diharapkan adalah yang pertama, bertahan terhadap pengujian waktu. Kedua adalah perspasif, yaitu berlakunya bagi semua satuan usaha akuntansi. Dan yang terakhir adalah dapat ditetapkan dan peka terhadap pengujian tujuan. Yang keempat, adanya fundamental, ialah konsep-konsep dasar yang mendasari pengukuran transaksi dan kejadian dan pengungkapannya dalam cara yang berarti bagi pemakai informasi akuntansi. Nah, fundamental seperti ini mencakup definisi dari suatu satuan usaha akuntansi, baik itu aktiva, kewajiban, laba pendapatan, beban, realisasi, dan lainnya. Istilah yang kelima adalah standar, merupakan pemecahan umum atas masalah-masalah akuntansi. Istilah yang keenam adalah interpretasi, yaitu menjernihkan, menjelaskan, atau menguraikan secara panjang, lebar, standar akuntansi dan pelaporan sebagai suatu alat bantu bagi penerapannya dalam praktik akuntansi. Kemudian yang ketujuh adalah praktik itu sendiri adalah sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dari dasar laporan keuangan.
Materi terakhir dalam video kali ini adalah perbedaan kultural dan harmonisasi standar akuntansi. Yang pertama, di berbagai negara terdapat berbagai badan standar seperti AASB Australia Accounting Standard Board, kemudian AASB Accounting Standard Board di Inggris, ada kemudian FISB Financial Accounting Standard Board di US, dan adanya IAI di Indonesia. Yang kedua, saat ini berbagai negara mengadopsi IFRS International Financial Reporting Standard termasuk IAI. Yang ketiga, perbedaan standar antar negara disebabkan perbedaan budaya, agama, lingkungan bisnis, sistem hukum, dan politik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaiannya. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran selanjutnya.